Duduk di sini ya. Baik, terima kasih ya Ananda sudah datang ke sini. Ibu senang sekali Ananda sudah datang tepat waktu pada hari ini. Ya, terima kasih kembali Bu karena Ibu telah menerima Kia untuk bisa konseling pada hari ini. Terima kasih kembali ya. Nah, sebelum kita memulai konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar nih ya? Kurang baik Bu. Kurang baik. Apa tuh yang kurang baik? Apakah lagi sakit? Sedikit demam dan Kira-kira sakitnya itu bakal mengganggu konsentrasi dia nggak nantinya? insya Allah tidak. Semoga cepat sembuh ya. Ya, Gimana tidurnya? Apakah sudah nyaman? sudah. Sudah. Baik, Ibu perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Rani. Nah, di sini Ibu sebagai konselor kamu. Perkenalkan, nama aku Nurati Zakia, biasa dipanggil Kia. Iya ya. Dia sebelumnya sudah pernah melakukan konseling individual? Belum pernah. Belum pernah. Jadi belum tahu ya apa itu konseling individual. Belum. Nah, sedikit penjelasan mengenai konseling individual, di mana konseling individual ini merupakan layanan bantuan yang diberikan kepada konselor, yakni ibu, kepada konseling, yakni dia sendiri sebagai konseling, di mana tujuannya memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi konseling. Jadi semoga saja konseling kita pada hari ini sama-sama membantu kita dalam menyelesaikan masalah terkait apa yang dipermasalahkan oleh dia. Ya. Oke, makasih atas pengertiannya Bu. Baik, sama-sama ya. Bagaimana dia? Apakah sudah mengerti terkait apa itu konseling individual? Kia sudah mulai paham tentang konseling individual. Baik. Kemudian konseling individual ini ada beberapa azas, di mana ada azas keterbukaan. Di mana azas keterbukaan ini yakni konseling terbuka dalam menyampaikan suatu permasalahan yang dihadapi supaya memudahkan kita untuk mencari solusi. Lalu yang kedua ada azas kesukarelaan, di mana kesukarelaan Ananda untuk hadir ke sini. Bagaimana tadi? Apakah sukarela datang ke sini? Sukarela. Alhamdulillah ya. Lalu yang ketiga ini ada asas kerahasiaan, di mana dia tidak perlu takut untuk mengungkapkan suatu permasalahan dia. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini hanya kita berdua saja yang tahu, ya. Kira-kira apakah dia sudah paham? Sudah paham. Sekarang apakah Anda sudah siap untuk menceritakan apa hal-hal yang sedang Anda akhir-akhir ini rasakan, Anda pikirkan? Apakah sudah siap? Sudah. Sudah. Nah, sebelumnya bagaimana nih kondisi suasana hati dia? Sedikit gelisah. Sedikit gelisah. Apa yang membuat gelisah? Karena akhir-akhir ini dia tidak intens komunikasi dengan teman-teman, salah satu teman
Jadi kemarin dia buat tugas kelompok makalah sama mereka ada 5. Habis itu dia udah suruh orang-orang tuh teman-teman dia tuh mencari materi dan mereka nggak mau Kak, kayak Bu. Habis itu nggak dibalas-balasnya chat dia di grup itu. Habis itu ya udah kayak buat makalah yang berpikirnya sendirian. Lalu mereka menyalahkan dia. Dia merasa kecewa. Iya. Dia merasa kecewa bahwasannya chat dia tidak dibalas-balas di grup. Iya. Padahal kan untuk kepentingan bersama. Benar. Sepertinya dia ini merasa kecewa bahwasannya chat dia tidak dibalas di grup. Padahal dia ini membahas terkait tugas. Gimana tugas itu tugas berkelompok, iya. Oke. Kira-kira untuk permasalahan ini dia terbuka tidak sama teman-teman dia? Apa yang membuat dia kesal gitu? Sedari awal sudah dia bilang waktu presentasi makin dekat, lalu mereka acuh tak acuh dengan tugasnya. Ya, dia suruh mereka mencari materinya dan tidak ada yang merespon. Tidak ada yang merespon berarti sama saja dia itu menyimpang di grup ya. Iya. Jadi pada saat seperti itu dia mengerjakan sendiri. Apakah dia sanggup mengerjakan sendiri itu? Alhamdulillah pas tuh sanggup. Ada muncul Ada muncul kelelahan? Tidak, tapi kesal sedikit. Kesal. Jadi mengerjakan itu sambil berkeluh kesal juga lah ya. Tampaknya dia kecewa ya karena tidak dapat bekerja sama dengan teman-teman lain. Dengan kata lain, teman-teman ini tidak merespon chat dia di grup, benar? Iya. Jadi bagaimana nih komunikasi dia dengan teman dia saat ini? Apakah masih saling menyapa atau tidak menyapa sama sekali? Tidak menyapa sama sekali, cuman masih memang Dalam menyapa aja. Memang tidak ada sapa-sapaan sama sekali. Memang tidak ada sapa-sapaan sama sekali berarti. Kira-kira apa sih yang membuat dia tidak sapa-sapaan lagi? Apakah dia kurang memberitahu bahwasannya ada hal-hal yang memang dia itu tidak sukai kepada teman-teman sehingga teman itu kurang mengerti? Mereka tidak mau mendengarkan dia dan lalu dia membuat sendiri. Dan saat presentasi pun dia yang presentasi berdua dengan dia. Padahal sekelompok itu berdua. Jadi teman-temannya yang tiga itu bagaimana? Nggak masuk sih. Dia masuk Zoom. Oh, jadi waktu itu saat Zoom. Ya. Menurut dia nih, untuk tidak saling menyapa itu baik atau tidak? Tidak. Nah, kira-kira ada nggak kemampuan dia untuk kembali berbicara terkait apa yang dia inginkan gitu kepada teman-teman dia? Ada sih Kak, tapi saya
malas karena udah berlalu. Tapi ada mesti rasa pengen berbicara sesuatu itu nggak kepada teman-teman atau mengungkapkan apa yang dia sebenarnya ingin diperlakukan sama teman-teman, apa yang ingin dia rasakan dari kerja kelompok sama teman-teman. Ada. Tapi dia gengsi ngomongnya. Nah, menurut dia saling menyapa itu tidak baik. Tapi sekarang kondisi dia itu tidak saling menyapa sama teman-teman dia yang kemarin berkelompok itu. Itu bagaimana? Menurut dia, coba refleksi. Menurut dia itu tidak baik, tapi cepat atau lambat dia akan menyapanya duluan atau dia yang menyapanya. Kan tadi dia bilang dia saat ini tidak saling menyapa. Kira-kira ada nggak kemauan dia untuk kembali menyapa? Ada. Untuk menyampaikan pesan-pesan atau menyampaikan rasa keinginan dia sebelumnya kepada teman-teman sudah. Belum, tapi dia mau menyampaikan. Nah, di konseling individual ini ada yang namanya teknik kursi kosong, di mana kursi kosong ini bertujuan untuk konseling ini dapat berbicara melalui secara langsung terkait tekanan batin yang selama ini ditahan-tahan. Kira-kira dia bersedia tidak untuk melakukan teknik kursi kosong ini? Coba bersedia. Di sini sudah ada kursi kosong. Silakan ya menghadap ke sini. Nah, sekarang andaikan ini teman dia, salah satu teman dia atau beberapa teman dia ada di sini, dia sampaikan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan dari mereka. Seharusnya sebelumnya itu dia itu harus ngomong seperti apa gitu yang belum tersampaikan sama dia. Kawan-kawan, kalau mau buat tugas kelompok, yang namanya tugas kelompok dikerjain bersama dan tidak individual. Kalau individual bolehlah dianggap sendiri dan kita berlima, saya dan sendiri yang membuatnya. Coba diperhalus lagi ngomongnya, karena kan biar teman-teman ini merasa tersinggung atau bagaimana. Diperhalus gimana? Bikin berkomen ya. Teman-teman, jadi kan ketolong lain kali kalau ada tugas kelompok dikerjain sama-sama dan kalau ada diskon di grup atau di chat untuk tugas-tugasnya. Bagaimana perasaannya? Apakah sudah lega? Sudah. Sudah.
Boleh kembali pada sini. Baik, tadi kan kita sudah melakukan teknik kursus kosong nih. Jadi bagaimana menurut dia? Apakah dia sudah lega? Sudah. Sudah. Menurut dia bagaimana nih langkah-langkah ke depannya untuk menghadapi teman-teman kelompok? Dia mungkin untuk kedepannya dia akan terus terang dan mengatakan kalau dia tidak bisa membuat sendiri dan mereka harus membantu dia dalam mengerjakan tugas kelompok tersebut. Keren sekali kemudian Ibu yakin kamu bisa melakukan langkah-langkah itu ya. Kira-kira untuk melakukannya itu kapan spesifiknya? Misalnya hari ini kamu adalah kerja kelompok. Nah, apakah kamu akan mengatakan seperti itu kepada teman-teman yang lain? Bisa jadi atau di tugas-tugas kelompok selanjutnya. Yang jelas kalau misalnya ada kerja kelompok, apakah dia ini akan berkata seperti itu untuk kebaikan dia sendiri? Ya. Semoga apa yang kamu kerjakan itu benar-benar ya, benar-benar membuat baik diri kamu. Mungkin sekian ya konten kita pada hari ini. Bagaimana perasaan dia? Apakah sudah lega? Sudah. Bagaimana penilaian dia terkait konseling individual ini? Sangat memecahkan masalah dan terima kasih atas saran-saran yang telah Ibu berikan kepada Kia terhadap masalah Kia. Dari sama-sama ya. Untuk konseling selanjutnya kita bisa berkabar melalui WhatsApp ya. Dan untuk perkembangan dia, jika ada keraguan, jika ada hal yang ingin dipertanyakan, boleh WhatsApp itu saja. Oke, terima kasih Bu. Kita akhiri ya.